Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah menyatakan komitmen kuat dan tanpa batas untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi Rusia. Komitmen kuat artinya pasokan persenjataan canggih secara terus-menerus, yang bila dipertajam dan dipercanggih, maka akan menguras dana yang sangat besar. Terkait dengan betapa besarnya dana perang yang harus ditalangi oleh Washington, maka peristiwa pada 16 Mei 2023 bisa menjadi potret yang menarik untuk disimak. Dilansir dari Bulgarian Military dan Indomiliter 22 Mei 2023, disebutkan sistem pertahanan Ukraina pada 16 Mei 2023 telah menembakkan 6% dari produksi tahunan rudal PAC-3 atau Patriot Advanced Capability 3 pada Seshanut MIM-104 Patriot yang diletakkan di ibu kota Kiev hanya dalam waktu 120 detik saja. Persisnya, pada 16 Mei 2023, Rusia melancarkan serangan rudal secara besar-besaran ke Kiev. Berbagai sumber menyebut, setidaknya 30 unit rudal PAC-3 telah diluncurkan Ukraina pada 16 Mei 2023 itu. 30 unit rudal PAC-3 diperkirakan mencapai harga 120-150 juta dolar. Dan untuk pertama kalinya dalam pertempuran yang nyata, 30 rudal pencegat Patriot dikuras hanya dalam waktu 2 menit saja. Menurut data resmi dari Lockheed Martin yang diterbitkan pada tahun 2022, perusahaan tersebut setiap tahunnya memproduksi sekitar 500 unit rudal PAC-3 MSE atau Missile Segment Enhancement. Intersepsi alias pola pencegatan sistem rudal Patriot sedikit berbeda dari Seshanut lainnya, katakanlah Iron Dome Israel. Untuk mencegat dan menghancurkan satu rudal, Patriot menembakkan 2 rudal pencegat. Juga tidak seperti Iron Dome, pencegat Patriot beroperasi berdasarkan prinsip kontak atau impact alias body to body kontak. Ini adalah intersepsi yang jauh lebih sulit daripada Iron Dome, di mana rudal Tamir meledak sendiri saat sejajar dengan rudal musuh. Boleh jadi body to body kontak adalah salah satu alasan mengapa Patriot tidak begitu sukses. 30 rudal PAC-3 yang ditembakkan pada 16 Mei di atas Kiev menunjukkan bahwa sistem tersebut terlibat atau berusaha mencegat dengan setidaknya 15 target udara. Karena seperti yang kita katakan tadi, satu target harus ditangani oleh 2 rudal PAC-3. Body to body kontak pada rudal PAC-3 yang kemudian menimbulkan keraguan mendalam pada kemampuan rudal ini untuk melakukan kontak dengan rudal hypersonic Rusia. Para analis barat beranggapan, sejak awal perang, ada kecenderungan angkatan bersenjata Ukraina memaksakan intensitas penggunaan senjata, alias boros dalam penggunaan senjata yang diberikan kepada mereka oleh blok barat. Laporan ini telah terjadi pada sistem artileri self-propelled seperti M109 dari Amerika, Caesar dari Prancis, PZH-2000 dari Jerman, dan lainnya. Pada kejadian 16 Mei 2023, memperlihatkan beban kerja Patriot yang sibuk. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah Patriot ditempatkan di dekat Kiev? Apakah ada sistem pertahanan udara lainnya di area tersebut, seperti NASAMS dan Krotale NG? Mengacu pada informasi dari Politico.com, dikatakan Ukraina telah menerima 2 unit baterai Patriot, yakni baterai pertama diterima dari Jerman pada 19 April 2023 dan baterai kedua diterima dari Amerika pada 27 April 2023. Satu baterai atau satu kompi Seshanut Patriot terdiri dari 8 satuan peluncur yang masing-masing dilengkapi 4 rudal pencegat PAC-3, sehingga dalam satu baterai dapat menembakkan 24 rudal secara simultan. Kecepatan PAC-3 dalam melakukan pencegatan pada sasaran udara dibagi dalam beberapa tahap. Kecepatan awal, PAC-3 dengan motor roket dapat mencapai kecepatan lebih dari Mach 5. Kemudian pada kecepatan terminal, yakni setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, PAC-3 meluncurkan bus radar dan memulai fase penjejakannya. Kecepatan terminal atau kecepatan pada saat mendekati target adalah sekitar Mach 5 hingga Mach 6. Sebagai catatan, angka-angka kecepatan itu hanya perkiraan, dan kecepatan sebenarnya PAC-3 dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi atmosfer, jarak, dan konfigurasi rudal. Harga per unit PAC-3 dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk konfigurasi, jumlah pesanan, dan negosiasi kontrak antara pemerintah dan produsen.
Informasi terkait harga spesifik dapat sulit ditemukan secara publik karena melibatkan perjanjian komersial dan keamanan yang sensitif. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, Amerika mengumumkan pembelian satu baterai sistem Patriot dan harganya sekitar 1 miliar dolar. Namun, angka tersebut mencakup bukan hanya rudal PAC-3, tetapi juga komponen lainnya dari sistem Patriot, seperti radar, kendaraan peluncur, dan peralatan pendukung. Sementara, harga satu rudal PAC-3 ditaksir sekitar 4 juta dolar, atau sekitar 60 miliar rupiah. Sungguh luar biasa, bukan?